Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Eh, di sini saya akan sebagai pertemuan pertama saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dan sistem pembelajaran sosiologi di kelas 10 dan 11 SMA Negeri 2 Bangkalan yang saya ampu gitu ya atau yang saya ajari. Nah, sebelumnya saya menginformasikan saja bahwa di semester 2 ini saya tidak bisa mengajar secara luring. Jadi saya mengajar secara daring gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan konsekuensi yang bisa kita terima jika ada satu dan lain hal gitu ya. Maka dari itu saya memerlukan kerjasama begitu ya. Nah, di sini saya jelaskan sebagai pertemuan pertama dan nanti ada penugasan di akhir untuk pertemuan pertama ini. Nah, terkait dengan prinsip pembelajaran daring ya dalam hal ini, yang pertama saya ingin meminta kerjasama dari teman-teman sekalian ya, agar proses pembelajaran daring di semester 2 ini bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Maksimal dalam artian yang tentu tidak lebih maksimal daripada luring, tapi paling tidak ada kalian tidak tertinggal secara materi, karena saya tetap memberikan penjelasan gitu ya, dan juga penugasan berkaitan dengan skill kalian nanti gitu ya. Nah, apa kerjasama yang saya harapkan? Yang pertama adalah saya diberi keringanan untuk tetap belajar dan mengajar kalian, hanya saja mengajarnya secara daring. Nah, kerjasama yang saya butuhkan adalah tolong selama saya tidak bisa mengajar di kelas, tidak berada di dalam kelas, tolong kerjasamanya kalian tetap kondusif di dalam kelas. Artinya tetap menyimak pembelajaran yang saya berikan melalui konten-konten video, nanti kemungkinan dari YouTube, begitu ya. Dan juga mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan melalui penjelasan yang ada di video juga gitu ya. Jadi nanti kemungkinan setiap pertemuan akan ada penugasan yang bersifat langsung selesai saat itu atau sifat project yang bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, tentu pengumpulannya semuanya melalui daring gitu secara digital. Bisa dikumpulkan melalui via WA atau link Google Form atau link Google Drive nanti yang saya berikan melalui grup WhatsApp gitu ya. Nah, sehingga saya tetap bisa mengajar dan belajar gitu ya. Nah, apa yang diuntungkan dari kalian? Yang pertama adalah tetap saya yang mengajar di mata pelajaran sosiologi. Nah, apa yang diuntungkan jika tetap saya yang mengajar mata pelajaran sosiologi kalian? Maka saya bisa mengawal nilai. Karena kalau saya yang mengajar, maka saya yang memberikan penilaian. Sehingga saya tetap bisa mengawal dari nilai yang sudah saya berikan di semester 1 untuk penilaian di semester 2. Nah, ini kerjasama yang saya harapkan. Nah, jika kerjasama ini berhasil, maka nanti tetap saya yang mengajar dan tetap saya yang memberikan nilai. Tapi jika kerjasamanya tidak berhasil, misalnya setiap jam saya, kelas kalian selalu ribut, tidak kondusif, semua siswanya tidur, tidak ada yang mendengarkan materi yang saya berikan, tidak mengerjakan tugas, mengganggu kelas lain, dan setiap jam saya begitu dan masuk laporan ke saya terus-menerus, maka kemungkinan besar saya akan dicabut tugas untuk mengajar kalian dan gurunya akan diganti. Kalau gurunya diganti, maka saya tidak bisa lagi mengawal nilai kalian dan kalian perlu beradaptasi lagi dengan sistem penilaian yang baru dari guru yang baru. Itu jika kerjasama dalam proses pembelajaran kita tidak berjalan dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa melakukan kerjasama itu dengan baik. Nah, ketertiban dalam proses pembelajaran meskipun tidak ada saya di dalam kelasnya, tapi hanya melalui konten dan penugasan, menjadi keberhasilan gitu ya dalam proses pendewasaan bahwa kalian belajar meskipun nggak ada gurunya tetap belajar selama di situ ada arahan dan konten-kontennya.
Nah, artinya kalian sudah dewasa begitu ya. Tapi ketika tidak ada yang mengawasi lalu kalian tidak belajar, maka artinya kalian belum ada di tahap pendewasaan. Nah, terkait absensi juga nanti saya buat sistem absensinya yang akan dijelaskan berikutnya. Nah, terkait sistem pembelajaran tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita lakukan di semester 1. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Saya tetap ada nilai keaktifan, hanya saja formatnya berbeda. Bertanyanya tentu di kolom komentar YouTube nanti ya. Nah, eh, video YouTube itu tidak selalu dilihat secara personal melalui akun masing-masing. Nanti saya akan membentuk sebuah tim yang nanti bisa video YouTube-nya ditayangkan menggunakan proyektor dan video sound system gitu ya. Dan nanti saya minta dokumentasikan oleh tim yang saya bentuk di setiap kelas, tim khusus mata pelajaran sosiologi. Terus nilai toleransi juga sama terkait tidur, alfa, pelanggaran dan seterusnya. Terus absensi juga sama, nilai catatan juga sama, dan nilai literasi juga masih tetap berlaku satu buku dalam satu semester. Nah, nanti untuk reviewnya bisa melalui tim yang saya tunjuk atau via WA dengan saya. Tentu semuanya akan tetap saya kawal seperti apa yang sudah kita lakukan di semester 1. Hanya bedanya saya tidak bisa berada di dalam kelas secara fisik. Terus sistem pembelajarannya daring, pembelajaran via YouTube atau penugasan secara digital melalui Google Classroom atau Google Form atau Canva atau Quizzes dan seterusnya. Gitu ya. Terus poin yang ketiga adalah laporan digital. Nah, ini terkait dengan absensi. Jadi nanti setiap jam saya berikan sebuah link absensi yang dimana di situ kalian perlu mengisi identitas diri kalian, kelas kalian, terus foto diri kalian sedang berada di dalam kelas, foto situasi kelas sedang belajar, dan foto diri kalian ketika sedang mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan nanti ada form tugasnya juga. Nah, terus yang keempat, pembentukan tim pembelajaran di kelas. Jadi nanti di setiap kelas saya akan menunjuk 4-5 orang yang akan menjadi asisten saya dalam proses pembelajaran daring ini, yang akan mengakomodir tugas-tugas kalian, terus bagaimana sistem pembagian kelompok dan seterusnya begitu. Nah, nanti itu saya menunjuk dan tentu ada benefit khusus untuk tim saya itu sendiri di setiap kelasnya. Nah, saya bentuk berdasarkan evaluasi nilai sosiologi di semester satunya. Terus yang terakhir, proses pembelajaran tetap saya pantau secara teliti dan nilai masih di tangan saya selama saya yang mengajar. Kecuali nanti saya mendapat banyak laporan, teguran, dan saya diganti, maka ketika yang mengajar sudah bukan saya, maka bukan saya lagi yang memberikan penilaian. Itu kurang lebih ya. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, maka saya memberikan penugasan yang tidak berat-berat. Jadi ini ringan-ringan saja yang saya harap bisa kalian kerjakan di 2 jam pembelajaran ini ya. Yang pertama adalah hanya satu ya tugasnya ya, yaitu membuat sebuah desain menarik gitu ya. Satu lembar saja tentang tujuan kecil yang hendak kalian capai setiap bulannya di tahun 2025. Selama satu semester. Di semester 2 ini berarti 6 bulan ya. Berarti ada 6 tujuan. Di setiap akhir bulan kalian ingin apa? Ingin menjadi yang seperti apa gitu ya. Ingin mempunyai skill baru yang seperti apa di setiap akhir bulan. Hanya itu saja gitu ya. Jadi misalnya di akhir bulan pertama saya ingin bisa public speaking dengan baik. Baiknya itu ukurannya apa gitu ya. Di bulan kedua saya ingin ke museum ini gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan pembelajaran atau tidak selalu ketat tentang pembelajaran saja atau yang jelas berkaitan dengan hal-hal yang bersifat positif sehingga kita bisa bertumbuh melalui capaian-capaian di setiap akhir bulannya itu. Misalnya di akhir bulan apa saya ingin juara lomba ini atau di akhir bulan apa saya ingin ikut lomba ini gitu ya.
tidak harus akademik ya, bisa non akademik, futsal, basket, atau paskib gitu ya, atau pramuka atau PMR dan seterusnya. Yang penting hal positif ya di dalamnya kalian melalui proses pembelajaran. Nah, tugas itu nanti saya sediakan link uploadnya atau kirim di grup WhatsApp mata pelajaran sosiologi kelas masing-masing. Itu saja dari saya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dalam proses pembelajaran daring. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa mengajar full time di dalam kelas seperti biasanya karena ada kepentingan belajar gitu ya. Dan nanti di setiap proses pembelajaran kalau memang ada yang tidak dimengerti silakan ditanyakan di kolom komentar YouTube-nya di setiap pembelajaran, nanti saya jawab di video berikutnya. Atau kalau memang buru-buru untuk tahu jawabannya bisa WhatsApp pribadi pada saya atau WhatsApp via grup WhatsApp atau telepon, tidak masalah. Jika tidak sibuk langsung saya angkat, tapi jika sibuk nanti saya telepon balik. Kurang lebih begitu. Itu saja dari saya. Harapan besar kita bisa bekerja sama dengan baik. Kelas sosiologi meskipun tidak ada gurunya, tidak mengganggu kelas lain, tidak bikin onar gitu ya, tidak bikin kasus sehingga merusak citra pembelajaran ini. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.